Assalamualaikum teman-teman, selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembahasan yang berbeda dengan sebelumnya ya, yaitu tentang analisa kesehatan bank. Oke, dan masing-masing dari kita sudah ada pembahasan masing-masing, yaitu tentang analisa kesehatan bank seperti Bank Umum BTN, Bank BPD NTB Syariah, dan Bank BPR Gunung Merbabu. Iya, baik maka ini kita langsung masuk ke dalam pembahasannya saja langsung ya. Oh ya teman-teman, maaf ya, aku hari ini belum bisa bikin video bareng kalian. Oh iya, katanya kamu mau ke bank, mau ngurus apa? Iya, aku baru pengajuan buka tabungan baru nih. Kalian pernah dengar nggak sih kalau ternyata bank itu bisa dicek kesehatannya loh? Emang kenapa? Apa bank bisa sakit? Bukan gitu teman-teman, bank itu bisa dikatakan sehat atau enggak sehat berdasarkan analisa yang dapat dilakukan. Kalau gitu bisa pakai metode apa aja sih? Setauku sih ini bisa kita analisa dengan metode seperti CMOS dan REGC. Ya, dan menurut aku, CMOS itu singkatan dari Capital, Asset, Management, Warning, Liquidity, dan Sensitive. Oh ya, aku tambahin ya, REGC-nya itu tuh tingkatan dari risk profile, good corporate governance, earned capital. Kalau gitu, gimana kalau kita bahas tentang kesehatan bank dari beberapa bank yang ada di Indonesia saja, teman-teman? Oh, dia setuju supaya kita lebih tahu untuk memahaminya. Oke, mulai dari aku ya, dari Bank BTN. Diketahui bahwa hasil penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGIC pada PT Bank Tabungan Negara Tbk periode 2017 sampai 2021 sebesar 67,33%, yang berarti memperoleh predikat cukup sehat atau PK3. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dinilai cukup mampu dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk harus meningkatkan kinerjanya agar bank berada dalam keadaan sehat. Bank sehat mencerminkan bahwa bank tersebut mampu menjalankan fungsi-fungsi usahanya dengan baik dan mampu membantu kelancaran lalu lintas pembayaran sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan pada bank untuk menyimpan dananya serta melakukan layanan transaksi lainnya yang dapat meningkatkan laba perusahaan serta dapat menghindari resiko kebangkrutan. Tingkat kesehatan bank harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak memudar sehingga masyarakat akan terus memberikan kontribusi untuk perkembangan dunia perbankan. Seperti itu teman-teman. Oh, jadi gitu ya. Di sini aku juga mau nambahin tentang predikat tingkat kesehatan finansial di Bank NTB Syariah itu di periode 2018-2020. Ini aku mengutip dari jurnal Tambora Vol 6 nomor 1 Februari 2022 dengan judul Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Inovasi Metode Kombinasi CMOS dan RGEC, studi pada Bank NTB Syariah tahun 2018 sampai 2020. Di sini ada predikat tingkat kesehatan finansial dengan metode RGEC PT Bank NTB Syariah. Itu yang pertama NVF atau non performing financing dengan predikat 2. Yang kedua ada capital adequacy ratio itu dengan predikat 2. Yang ketiga ada return on asset dengan predikat 1. Selanjutnya yaitu yang keempat ada good corporate governance dengan predikat 2, di mana jika diakumulasikan semuanya itu mendapat predikat sehat. Jadi, predikat tingkat kesehatan finansial PT Bank NTB Syariah menggunakan metode RGEC memperlihatkan kuat dan mandirinya manajemen PT Bank NTB Syariah dalam menghadapi perubahan teknologi informasi dan tingginya pengaruh eksternal akibat krisis ekonomi keuangan tahun 2018 dan krisis kesehatan akibat pandemi pada periode awal 2020. Pada aspek NPF atau kredit pembiayaan, PT Bank NTB Syariah secara baik mampu mengendalikan tingkat kredit macet dengan berbagai langkah antisipatif dan pengelolaan pembiayaan berbasis pengendalian risiko.
Dengan ini, pada periode 2018 hingga 2020, manajemen PT Bank NTB Syariah secara periodik mampu mempertahankan NVF berada di level nilai komposit 2 atau baik. Kemudian pada sektor CAR dan ROA, perusahaan PT Bank NTB Syariah mampu memberikan kontribusi probabilitas yang baik dengan kemampuan menjaga kecukupan modal ditambah kualitas aset yang terus dijaga kualitasnya. Selanjutnya, jadi bisa dikesimpulkan PT Bank NTB Syariah memperoleh predikat tingkat kesehatan sehat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sebaiknya PT Bank NTB Syariah tetap mempertahankan tingkat kesehatan finansialnya pada predikat sehat supaya bank mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan sehingga kelangsungan usaha bank tetap terjaga dan masyarakat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Udah sih begitu. Kalau kamu gimana, Yo? Ada satu lagi nih dari Bank BPR. Berdasarkan dari hasil penelitian komposit, Bank BPR Gunung Merbabu Kota Semarang pada tahun 2019 sampai 2022 menghasilkan nilai komposit yang diukur dari beberapa aspek, yaitu profil risiko, terus GCG, rentabilitas, dan permodalan memperoleh hasil dengan predikat sehat. Nah, dari metode RGT ini menunjukkan bahwa PT BPR Gunung Merbabu Kota Semarang pada tahun 2019 sampai 2022 itu telah melaksanakan penilaian sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT BPR Gunung Merbabu Kota Semarang berada pada predikat sehat. Nah, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang peringkat faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan pemodalan yang secara umum baik. Nah, dalam hal ini terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut bisa dibilang signifikan. Nah, dari hasil penelitian ini juga telah dilakukan terdapat penilaian tingkat kesehatan PT BPR Gunung Merbabu Kota Semarang pada tahun 2019 sampai 2022 ini memiliki sedikit kendala. Nah, salah satunya itu adalah bahwa bank tidak mempublikasikan data yang relevan, jadi termasuk data laporan keuangan tahunan pada website bank. Gitu, teman-teman. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya kita harus memperhatikan kesehatan bank, teman-teman. Iya, selama ini kan kita cuma tahu bank itu dari luarnya terlihat selalu mengalami peningkatan, padahal kan ada juga penurunan bank itu sendiri. Nah, kalau gini kan kita jadi tahu ya kan, belajar gimana mengetahui bank itu sehat atau tidak. Betul, kita juga jadi tahu bahwa bank juga harus dicek kesehatannya agar bank tidak mengalami failit. Iya ya teman-teman, makasih banyak ya atas informasinya dari kalian hari ini. Ya, Rati, sama-sama. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.